Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di online Kim Elbayan dengan tema P3K di Ambang. Saat ini kita sedang bersama Bapak Ketua APRI Provinsi Gorontalo, bersama beliau Bapak Hasan Daud SPPMA dan juga Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuwun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, saat ini kita kan cepat atau lambat akan menerima SK P3K. Tapi kita kan masih sebagai penyuluh agama honorer. Bagaimana menurut Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian penyuluh yang alhamdulillah kemarin dinyatakan lulus semua dalam perekrutan P3K. Tentu sebelum kami ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan, kami sebelumnya ingin menyampaikan bahwa APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia untuk Wilayah Gorontalo itu tadi kemarin baru dilaksanakan kegiatan resminya, dan kami termasuk yang juga menantikan pengumuman. Di APRI itu sendiri tentu kegiatannya selalu berkolaborasi dengan kegiatan teman-teman penyuluh, di mana penyuluh ASN maupun non ASN itu ditempatkan di kantor urusan agama. Teman-teman sekalian, ada sebuah problematika yang kita hadapi bersama, bahwa kebijakan perekrutan P3K kemarin itu alhamdulillah patut kita merasa senang dulu karena semua tercapai. Tapi di sana seperti tema yang kita hadapi hari ini, penyuluh P3K di ambang pintu. Saya diskusi kecil dengan ketua tadi barusan bahwa ada sebuah kekhawatiran bahwa bagaimana kemudian teman-teman yang nomenklatur atau kegiatannya kemarin sebagai penyuluh, kemudian tiba-tiba perekrutannya penyuluh itu hanya enam dari sekian jumlah penyuluh itu hanya 6 yang direkrut jadi penyuluh P3K atau ASN. Nah, pandangan APRI itu sendiri kalau diminta ya Bu ya, bahwa kita berada di Kementerian Agama ini, tentu bicara penyuluhan agama itu tidak serta-mertanya ke penyuluh itu sendiri, tapi malah kita semua namanya aparatur sipil negara yang berada di Kementerian Agama justru diharuskan untuk menjadi pelopor dalam hal penyuluhan agama. Namun ada di nomenklatur kita diatur bahwa ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu ada penghulunya dan penyuluhnya. Nah, masalah yang dihadapi mungkin yang dikhawatirkan adalah kok hanya 6 penyuluh yang tercover. Sementara teman-teman juga akan diperhadapkan dengan masalah mungkin ada kekhawatiran orang kemarin ini penyuluh, sekarang jabatan kita di P3K administrasi Operator. ada berapa kategori? Operator. Jadi gimana? Olah tidak nyambung. Tapi kalau ditanya ke APRI itu sendiri bagaimana? Bagi kami seperti bahasa tadi Pak Haji, bahwa menjadi penyuluh itu kan ingin menanamkan akidah, keimanan dan keislaman kepada khalayak orang banyak. Dan itu tidak sekedar
penyuluh itu sendiri, tapi kita yang berada di naungan Kementerian Agama itu sendiri. Oleh karenanya, kalau saya ditanya, maka saya berpikir teruskan kegiatan kalian, meskipun sesungguhnya Bapak Ibu ini sudah direkrut di tenaga administrasi atau operator atau apa lainnya. Ya, jadi kedepannya mungkin harapan kami IPARI ataupun APRI itu sendiri bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan. Kami berharap bahwa setelah Bapak Ibu jadi operator, tenaga administrasi, tidak harus berhenti juga kegiatan penyuluhannya. Tapi yang mau tidak mau bahwa Bapak Ibu tugas pokoknya adalah sebagaimana yang diamanahkan di Korektukan ke-13 sendiri. Entah pengaturannya melalui organisasi lain, atau misalnya saya tadi juga sudah dibilang dengan Pak Haji Ketua IPARI bahwa Anda akan dinaungi dengan sebuah organisasi yang misalnya komunitas Elobayan ya. Jadi kalau ditanya ketika Bapak dan Ibu sedang mengadakan kegiatan penyuluhan seperti awal-awalnya, maka Bapak dan Ibu di sana bawa atas nama Elobayan, bukan operatornya sendiri. Dan jadi aneh juga kan? Ditanya masyarakat, ditanya peserta majelis taklim, Ibu sebagai penyuluh ya? Jawab saja, kami ada komunitas Elobayan yang juga sifatnya sama dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan di awalnya. Ini kira-kira jawaban dari kami. Baik. Ada bertanya kepada menjadi kira-kira kalau umpamanya kami sebagai penyuluh sebelumnya menjadi operator. Tapi alhamdulillah sudah dijelaskan kan bahwa ini dilanjut. Bagaimana dengan pimpinan kami? Pak kawannya bisa berjawab. Terima kasih. Kabarnya menanggapi dari pertanyaan Ibu terkait masalah pengambilan pusat atau kebijakan yang menurut Bapak Ibu ini sangat dilematis karena konstitusi diharapkan dengan tugas dan fungsi. Kemudian melekat pada diri atau pribadi kita sebagai penyuluh itu tidak akan hilang karena diangkatnya saudara Bapak Ibu sekalian menjadi penyuluh itu bukan di waktu hari yang kemarin, tapi sudah berjalan di waktu yang lama. Secara otomatis masyarakat itu Anda itu masih diketahui ataupun disadari ataupun dipahami bahwa Anda itu sebagai penyuluh, artinya sebagai penyuluh di setiap wilayah. Namun saya kembalikan lagi bahwa apakah berkaitan dengan terkait pengambilan kebijakan itu lagi-lagi kami selaku pimpinan itu harus mengacu pada kalau saat ini kita buat kinerja yang merupakan bagian daripada kerja setiap masing-masing. Dan kalaupun bisa itu menjadi kesepakatan, saya pikir ada kesepakatan MOU antara IPARI dan kepala KAU atau penyuluh. Saya pikir ini bisa menjadi salah satu bagian yang inovasi terbaru yang ada di Jawa. Karena bagaimana ada tugas yang diperhadapkan dengan kita di kantor dan kita pun bisa melakukan penyuluhan yang ada di. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Baik, memang sebuah dilema yang harus kita awali dengan rasa syukur.
negara sudah menghargai teman-teman ini yang tadinya adalah honorer, yang merasakan semuanya itu antri 1 juta untuk pelaksanaan kita di tiap bulan. Negara hargai saat ini kemudian diangkat sebagai P3K. Dan di sisi lain kita juga diperhadapkan dengan posisi itu sebagai orang yang diangkat di KUA sesuai dengan P3K sebagai operator, sebagai pengadministrasi, sebagai penata. Berarti lah mutlak Anda di bawah kawasan kepala KUA. Mutlak itu seperti itu. Dan satu sisi objek yang pernah kita bimbing itu, yang pernah kita bina, tidak bisa kita tinggalkan. Nah, ini kemudian sampai saya sebagai seorang penyuluh, sudah senior juga, memikirkan itu. Akhirnya kita tampung, biar tidak terlalu melebar kemana-mana, dan jangan sampai itu bisa terhenti. Kemudian kita semacam membuat satu komunitas. Jadi Elbayan ini adalah komunitas sebagai satu jawaban sementara. Nah, sementara ini tahun atau seperti apa? Nah, kami seperti bagi teman-teman yang masih konsisten dengan penyuluhan ataupun penyuluh objeknya tidak mau ditinggalkan, silakan kita menyuluh. Tidak boleh kasih tinggal itu. Karena boleh orang naruh dalam kamar, kita orang orang terangkat sebagai P3K karena kita orang honorer. Honorer apa? Honorer penyuluh, non PNS. Selama mereka masih mau dibimbing, kita harus bimbing. Nah, cuman ketika kembali ke KUA kan dilema. Satu contoh seperti rumah diantaranya, siapa mau bilang kamar Pak Idris. Pak Idris ini di P3K jadi apa? Penata layanan. Begitu Pak Idris DP objek dia bimbing, tidak nyaman di telinga kita sebagai orang kementerian. Kemudian menekan siapa pembimbing ataupun pembina di TPK itu atau yang pembina di majelis taklim itu Pak Idris. Pak Idris yang mana? Penata layanan KUA. Artinya sebagai seorang penyuluh turun itu dari harga diri. Kita orang penyuluh di mana? Nah, makanya itu kemudian kita angkat komunitas orang-orang yang masih konsisten dengan penyuluhan, kita ambil ya, biar dia tidak terlalu bias, makanya kita kasih nama itu Elbayan. Elbayan itu kan penjelas. Dengan itu logonya kita buat Elbayan tim instruktur. Jadi dia tim instruktur Elbayan. Dan itu juga tidak hanya sebatas itu ya, tetap akan ada pembinaan dari kita sehingga betul-betul tidak lepas. Oke lah, mau penyuluh ke, mau operator ke, mau segala macam, kita orang Kementerian Agama yang ditunggu oleh masyarakat untuk membina mereka itu ya enggak. Kan orang tidak mau pertimbangkan itu, cuma jangan satu itu turun. Turunnya itu bagaimana? Saya bilang kemarin, contoh Pak Mus, namanya begitu, Pak Mus apa yang bilang mau carain ya, sudah pemimpin majelis taklim. Tiba-tiba mau dikasih perkenalkan taklim pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Komontolo, operator kasih ceramah. Nah, ikatnya kurang nyaman. Kementerian Agama, walaupun sebenarnya hebatnya itu orang Kementerian Agama sekarang operator saja bisa berceramah, apalagi yang dia penyuluh. Nah, begitu. Tapi kan tidak nyaman ketika dimasuk. Nah, itulah kemudian ketika beras seperti ini yang betul apa kata Pak Kuat tadi, teruskan penyuluhan. Pak Afri juga mengatakan teruskan penyuluhan karena kita berasal dari embrio itu. Gara-gara itu. Nah, cuma tinggal nanti mungkin ini mudah-mudahan bisa disimak juga oleh teman-teman kepala KUA, teman penghulu yang kita di Gorontalo. Kita sengaja mengajak ketua provinsinya untuk itu. Akhirnya jadi perhatian karena semua KUA merasakan seperti ini. Jadi kita kan MOU kan kerjasama, tapi kita mari kita mau bermain yang baik, bermain yang keluar sebagai orang di KUA. Anda operator sebagai penata, sebagai administrasi di KUA. Tapi ketika engkau membawa Kementerian Agama di luar, bawalah posisi Anda sebagai seorang penyuluh. Tidak boleh pulang dari penyuluh. Tidak boleh. Karena bukan penyuluh. Jadi sudah kamar penyuluh tidak boleh. Karena mana struktur itu. Penyuluh, operator itu struktur. Tidak boleh terang juga. Tidak boleh bilang kamar itu.
iblis adalah penantang, merangkap, penyuluh, tidak boleh. Makanya kita ambil semacam tim struktur. Ada banyak sebagai satu jawaban untuk sementara. Memang kita ekspos agar supaya menjadi semuanya jangan masih tinggal, penyuluhannya. Kita yang masih ingin terkait masalah membedakan ini, silakan. Menyangkut apa yang disampaikan oleh Bapak Pemateri tadi, bahwa kami penyuluh itu tetap melaksanakan kegiatan penyuluhan di binaan masing-masing. Menurut kami, kalau saya selaku penyuluh non ASN kemarin itu, kegiatan saya itu jam kegiatannya itu sore dari jam 3. Kemudian majelis taklim itu ada 2, yang yang 2 itu sudah lama, kemudian yang 2 baru dibentuk, kemudian TPK ada 2. Nah, ini seperti yang Bapak Kepala Kawas sampaikan tadi, tetap kita akan laksanakan sesuai yang kita jadwalkan. Yang mengingat dari kemarin ini sampai kami ini sudah di ambang pintu sesuai tema yang pada hari ini sudah di ambang pintu P3K ini, alhamdulillah sampai ketemu juga dengan pintu yang kita akan masuki ini, insyaallah. Ya, namun kami menyadari bahwa majelis yang telah kami bentuk itu, kami sudah merasa kasihan dengan jamaah karena kami sudah sampaikan bahwa kami ini sudah di ambang pintu. Jadi seperti temanya. Jadi jamaah dengan anak-anak TPK ini sudah bertanya-tanya, baru kita orang Pak Husain bagaimana? Kami juga kami sampaikan insya Allah tetap ada aktivitas untuk pelayanan penyuluhan. Cuma ketika ini sudah diambang pintu, saya terangkat sebagai operator. Yang jelas tentu operator ini dari pagi sampai malam, biasanya seperti itu. Jadi ketika saya melakukan tugas saya, dengan taklim dan TPK saya, kira-kira waktu saya ini bagaimana? Ketika saya meminta izin kepada atasan, kira-kira apakah punya kebijakannya atau bagaimana jalan selanjutnya? Demikian dari saya. Tinggal ditanya saja, mana yang lebih besar DP biaya? Nah, biaya besar di mana? Masih tetap kembali ke TPK atau Kooperator. tahu berapa? Tidak ada ya, tidak ada biayanya ya. Sudah terikut ya, tidak ada DP. Kecuali yang masalah ini kan akad nikah. Itu mungkin mau ibu akad nikah di Papua atau tidak? Kan operator kan kadang-kadang mau iko. Iko sana atau mereka ini yang bekas tinggal taklim untuk itu dia atau bagaimana? Nah, itu tinggal tergantung situasi dan kondisi. Nah, ada satu hal yang perlu ada samanya kerjasama tadi saya katakan kerjasamanya. Karena ini adalah wilayah penyuluhan dan itu adalah kita di IPAR yang menguasai seperti itu. Mungkin kita yang sarankan teman-teman yang masih konsisten dengan ingin menyuluh, laporkan secara rinci jadwal-jadwalmu agar supaya Papua yang tadinya kamu sudah aparat dakwah yang tidak boleh bikin apa-apa lagi sudah apa di Jawa, aturan yang tidak boleh kita bikin apa-apa, boleh kita keluar untuk memberikan penyuluhan, tapi istilahnya itu aku atur dengan Papuanya. Jadi kita jadi sampai jangan sampai di sini minta izin mau ke Talim, tidak ada di Talim, di Kawajo tidak ada, itu yang parahnya di situ. Karena sudah berbeda ibu ya, ibu bapak ini yang pemilu ini. Yang tadinya mungkin kamu masih boleh datang jam 8, jam setengah 9, kadang pakai kamar masih terserah, tidak boleh. Harus Pak pinggir setengah 7 paling lambat, keluar jam 4. Baju pun harus juga harus seperti ini, ada tempel-tempel. Berapa ini tidak bocor, tidak terobek. Tempel-tempel seperti ini. Harus di kantor ada kerja, pokoknya di kantor.
Nah, kalau penyuluh kan kemarin masih ada alasan. Oh, objek kita kalau objek apa? Itu jadi istilah kita. Tapi ini ada satu sinyal juga, mudah-mudahan ini dari provinsi Sumatera khususnya kita bisa kolaborasi dari level di atasnya dari provinsi. Kebetulan ini kita sudah sepadan ini dia ketua APRI provinsi Gorontalo, walaupun belum resepsi. Sudah ada kakaknya, sudah ada surat nikahnya sudah ada. SK sudah ada, jadi SK kan surat nikahnya sudah ada. Tinggal DP resepsi yang belum ada. Nah, kita sebagai ketua APRI di Pari untuk penyuluh, kita mungkin perlu membuat tataan seperti ini. Artinya dia tidak jangan sampai hal yang tadinya harus kita syukuri, tapi justru malah timbul masalah di lapangan. Itu yang dikhawatirkan, ya. Jangan sampai justru malah timbul di lapangan. Kalau kemarin kan masih tarik menarik kok karena penyuluh jadi masih bebas, karena apalagi kalau penyuluh honorer, apalagi karena sudah tidak akan menerima imbalan ataupun honor ataupun gaji yang sudah disepadankan dengan ASN secara umum. Ini yang kita betul memang kita tata supaya kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu sebagai tambahan. Kalau ada yang masih kita kait boleh, mau ada yang belum ada toh, saya masih perlu disampaikan itu terkait dengan persoalan hubungan dengan tugas Anda sebagai penyuluh. Nah, itu prinsipnya jangan tinggalkan penyuluhan selama objek masih membutuhkan Anda. Tapi Anda tidak punya lagi tanggung jawab untuk membentuk objek baru. Jadi kan orang musuh bikin objek baru, sorong ke penyuluh. Tiba-tiba seperti tadi Pak Husain ada objeknya ada 5. Selama mereka masih bisa dibimbing, ya silakan. Jangan kemudian itu kasih balik lagi. Tiba-tiba ada semua sekelompok jamaah mengatakan Pak Husain kita bikin talim, tawarkan kepada penyuluh agama yang berada di lokasi. Harus supaya tetap pada porsinya yang sesungguhnya. Cuma yang sudah kita laksanakan. Saya kira juga karena masih mempunyai objeknya. Masih ada. Ya tepung itu sampai ada 3 badan. Kalau itu dia tidak ada apa-apa, anggaplah itu bibit yang kita tanam yang kita akan tuai di kemudian hari. Ya. Dan seperti itu DP kita syukuri bahwa sudah masuk ke kelompok, sudah bisa berseragam bersama-sama. Gara-gara teman-teman itu sudah beli sepatu dulu. Sepatu yang bunyi-bunyi Pak. Blok-blok. Ini kok, dia bawa badai kamar seri, kamar seri orang dia bawa. Udah buat kerja orang yang saya mau pelak-pelak ya karena jadi kan jadi persoalan itu. Maka aja supaya orang yang di toko balik aja baju kopi, balik baju seperti ini, artinya bagus lah. Cuma saya sarankan kepada teman-teman penyuluh non PNS yang rekrut 3K, awali langkahmu dengan langkah yang penuhnya baik-baik. Hindarkan segala hal-hal yang membuat pikiran kamu begini. Jangan dulu. Kalau ada selentingan yang sudah sempat saya dengar itu adalah tipe haji ini mantan penyuluh jadi tipe haji itu jangan seperti itu. Apalagi kalau sampai memberi, jangan sampai usahakan kalau bisa jangan. Ingat berarti itu. Yang kita harus jaga. Menteri kita itu orang yang getol, yang betul-betul anti sekali dengan seperti itu. Bahkan beliau kemarin kan baru berangkat jadi menteri, ada bawa anjing atau begitu, langsung beliau serahkan ke KPK-nya itu. Jangan sampai kita lakukan seperti itu. Jangan sampai justru malah awal langkah kita yang kita syukuri, justru malah akan membuat hal yang negatif, dan apalagi akan dipandang oleh orang lain jadi tidak baik. Jadi ini kita sekalian. Baik. Kalau tidak ada lagi mungkin silakan.
Papua yang berbeda, Papua yang menyenangkan, Papua yang menjengkelkan, Papua Papuanya ada macam-macam. Iya, terima kasih. Menyikapi dari pertanyaan atas sekelumit masalah yang mungkin nantinya akan diperhadapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Sebagai pimpinan kami pahami sadari bahwa Bapak Ibu juga punya tugas dan fungsi di, tapi berbeda cara pandang setiap pimpinan. Saya secara pribadi berpikir sepanjang tidak mengganggu aktivitas. Ya, kalau saya secara pribadi memulainya P3K di ambang batas. Terhitung mulai tanggal 1 Maret, ini akan mulai. Insya Allah ya. Iya. Persiapkan diri Bapak Ibu sekalian untuk menjadi P3K yang smart dan modern. Itu saja. Kuncinya ada pada dua hal itu. Artinya bagaimana P3K yang smart, yang mampu yang berinovasi. Tidak hanya monoton flat terhadap tugas tersebut, tapi ada kemudian ada tugas-tugas tambahan yang dilakukan. P3K yang smart ini juga adalah yang mempunyai integritas, yang kalau secara sederhana saya ingin memahaminya begini, mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar. Kalau menyuruh itu sesuatu yang benar, pekerjaan juga yang dilaksanakan di kantor besar atau selayaknya kita melakukan fungsi kita adalah sesuatu yang benar. Nah, kenapa harus memilih yang benar, Ibu sekalian? Karena jika ada pilihan benar dan jujur, maka saya memilih yang benar. Karena jujur itu paling banyak menyakitkan. Jujur. Contoh ya, misalnya ketika ada kesalahan dan apabila ini bisa dimasukkan pada dan itu menjadi tugas tambahan, tidak masalah, why not? Kenapa tidak? Gitu. Dan tantangan ke depan, kalau saya pikir bukan kepala KUA-nya, dan lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa P3K yang smart itu yang mampu berkomunikasi, ya, berkomunikasi yang membangun teamwork yang efektif dan efisien. Kepala KUA ini, kalau mau bilang beda-beda, artinya ada segi perbedaan dari segi yang mungkin dari masing-masing persepsi, masing-masing teman-teman. Tapi saya beranggapan bahwa sepanjang itu dilakukan dengan tidak bertentangan dengan fungsi kita, masalah. Tapi sesederhana ini yang bisa Ya, jadi pada intinya begitu berarti Hasan ini kita berat sebenarnya ketua APRI dan ketua IPARI kita harus sekolah lewat level provinsi. Ada satu kantornya sampai penatanya sampai dengan 4 orang. Ada surat KUA yang DP operatornya sampai dengan 4 orang juga operatornya. Jadi operator ini kalau cuma situ di KUA itu dia ada direktur, ada bulldozer, berarti boleh bagi-bagi. Tapi pemikiran kita sementara yang tidak begitu menerang. Tapi kalau kita lihat operator nggak ada masalah. Karena ketika operator itu banyak, bisa kan kita bagi operator SIMAS, operator SIMKA, operator SIWA. Jadi kita bagi situ. Jadi ya cuma yang penata ini yang apa yang mau ditata. Kalau peristiwanya cuma satu orang. Menata ini kantor ini setengah mati. Ya, kantor Bekasi ini mau sampai penata sampai 4 orang sampai 5 orang.
kelakar sama teman-teman yang PNS yang anu, Pak, Bor, kita mau kerja apa? Saya bilang begini, setiap kali mau pulang kantor, mau dibongkar itu kursi meja. Maksudnya Pak, apa begitu masuk kamar kali besok? Tatapol, itu namanya penata atau jenengan tatapol itu kursi yang tipe ini artinya untuk menghibur saja. Syukuri dulu yang ada. Itu bukan lahan Anda itu. Jadi jangan berpikir terus nanti bagaimana, jangan, pokoknya masuk dulu. Apalagi saya pikir-pikir bulan pertama 6 juta baru jangan dulu, tidak perlu ronggolong itu, jangan perlu belum tentu mau jatuh kamar itu. Tentu mau jatuh kamar ya, terang alami dulu. Termasuk yang ungkapan tadi bahwa tanggal 1 Maret kita insya Allah itu hanya prediksi dan itu memang sudah dalam pembicaraan di tingkat pusat memang seperti itu, memang diupayakan 1 Maret itu sudah selesai. Terang menunggu saja, jangan dikejar lagi itu dia. Pak bilang 1 Maret, baru sekarang 5 Maret belum ada. Jangan salahkan kami, itu nih prediksi. Selama Anda belum menerima itu SK, penyuluh masih jalan. Bahkan kalau boleh saya ajukan teman-teman masih bikin laporan. Penyuluhan. Karena Anda kan tidak boleh tak potong itu. Berarti Anda menyuluh sampai dengan, kan kemarin CAT ya? Iya. CAT itu menandakan bahwa Anda jadi penyuluh lagi di 2025 sampai 2029. Tapi 2009-nya itu putus di 2025 Maret ketika Anda terima SK. Ketika kali terima, baru putuslah. Sekarang saya ke ketua ISP atau pembina yang ada di Bayan. Bayan ini adalah tim instruktur. Di Pari, saya ada pertanyaan begini kan, kalau pembahasan tadi kan hanya memaksimalkan, artinya dahulunya penyuluh, kemudian sudah dapat kursi yang baru, kemudian maksimalkan masih penyuluh. Nah, kira-kira dari Pari ya, kaitan penyuluh. Sedangkan perekrutan untuk P3K dengar-dengar itu hanya untuk menuntaskan segala honorer, artinya tidak ada lagi honorer. Nah, bagaimana dengan penyuluh? Belum lagi turun peraturan baru bahwa sudah ketambahan asnaf atau bidang dari 8 sekarang sudah 12. Ini kan kalau kita lihat secara langsung itu Benar sih Pak, bukan cerita apa-apa. Bukan hanya Gorontalo. Jadi seperti Bone Bolango, saya contohkannya Bone Bolango itu 93 orang yang kemarin penyuluh non PNS. Karena 3 orang tidak masuk karena sudah di panas usia sudah dari atas. 93 orang penyuluh non PNS yang tercover sebagai penyuluh itu cuma yang dibilang produk BIMAS itu masuk. Itu masih produk BIMAS. Artinya produk BIMAS itu apa? Aksara, wakaf, zakat itu produk bank fungsinya BIMAS kemudian di-cover oleh penyuluh. Pada saat itu sekarang sudah berbalik, sudah berubah lagi jadinya. Terus karena begini Pak, penyuluh ini unik. Saya sudah contohkan. Ibu yang guru matematika di sekolah A, Ibu Atin guru matematika di sekolah B. Ibu Uyan ini guru matematika yang abal-abal. Ibu Atin guru matematika yang cerdas. Tiba-tiba dimutasi. Ibu Atin pindah ke sekolah A, Ibu Uyan pindah ke sekolah B. Sekolah B tidak boleh menolak Ibu Uyan yang abal-abal. Harus dia terima. Apapun kondisinya, karena itu sudah seperti itu. Tapi kalau penyuluh tidak, binaannya Pak Idris tidak bisa dibina oleh OPSA, tidak bisa dibina oleh Sate. Walaupun kalian tanya berkelompok, karena memang orang sudah biasa dengan Pak Idris. Chemistry kita dengan jamaah itu berbeda. Dan saya sudah mengalami itu ketika instansi di Bone Bolango ada 6 yang saya awasi ketika saya tinggalkan karena saya ditempatkan tugaskan di tempat lain. Putus, sudah selesai. Bahkan saya sudah sarankan kalau bisa ada teman saya penyuluh yang boleh udah bilang kalau bukan pusat tidak usah. Ini kan antaranya. Jadi karena dia adalah basisnya dalam masyarakat, jadi tergantung masyarakat itu. Nah, harapan tadi supaya kita dengan segala macam memikirkan di IPARI itu memang sangat pembahasan kita, memang cuma memikirkan secara keseluruhan cukup alat untuk kita bahas. Artinya kalau kita ungkapkan data saja, ini kita silakan nanti kita sedikit bermain data. Bone Bolango itu masyarakat Islamnya berjumlah
162.242. Sudah statistik. Penyuluh agama kita yang ada ini, non PNS dengan PNS yang sekarang ada berapa? 48. 48. 42 sebenarnya. Ditambah dengan yang 6 yang baru nanti ini berarti ada 48. 48 orang penyuluh, kalau dia memiliki satu orang penyuluh memiliki 4 objek, berarti 4 kali 48. 136 objek. Ya. 136 objek itu kalau kita kasih kali ke sana, satu objek itu dia 20 jamaah, berarti 20 jamaah kali 138. Sama berapa? 3.300 kita itu. 3.300 kita bahagi dengan jumlah penduduk Pondok Ulama yang beragama Islam 162, 2% apa? Jadi ambil Kementerian Agama kepada masyarakat agama beragama untuk penyuluh ini cuma 2%. Lu mau doa. Makanya perlu di-up. Ya. Jangan cuma 4, kalau bisa satu orang penyuluh 5, 6, 7, 8. Oh, tidak bisa, Pak. Solo kan pasar-pasar ini artinya perbandingannya saya, ini Pak Nur kan kebetulan sudah penyuluh P3K dan dia penyuluh. Engkau objek kamu 4, jadi 1 juta. Kalau cuma 2, honor 1 juta. Sekarang honor 6 juta, seharusnya 12 objek. Logikanya. 2 objek 1 juta. Sekarang soal 6 juta, berarti kan? Seharusnya 12 objek. Tapi kalau sampai objek 2 objek, honor 1 juta. Nah jadi 6 juta. Objek cuma tambah 1 jadi 3. Lumayan. Simpang. Kan berefek di upah. Kan ini jadi satu banyak. Tapi ini tidak usah jadi bahasan. Silakan Anda, pintu Anda silakan masuki walaupun Pak Bos di ambang batas. Artinya terbatas, tidak kemudian begitu langsung masuk kemudian sudah bebas, tidak, justru ada batas-batasan tertentu yang kalian alami. Tapi istilahnya untuk yang posisi kasih dulu, kita masuk batas itu Pak. Jadi batas itu batasnya apa? Kita adalah mengakomodir ataupun memfasilitasi ataupun menampung teman-teman yang masih konsisten dengan menyuluh di objeknya. Kita masih tampung sehingga dia hanya komunitas. Jadi ini bukan organisasi, bukan lembaga, bukan yayasan, bukan. Ini adalah kelompok komunitas. Sehingga siapapun yang masih konsisten dengan itu dia silakan. Dan jalannya kita ada buat pembinaan. Jadi pembinaan diantaranya pembinaan menghilangkan jenazah, pembinaan menghitung mal waris, pembinaan tentang pada orang cepat. Kita bimbing terus. Artinya tujuan cuma satu. Keluar kita dari Kementerian Agama, kita adalah orang Kementerian Agama tanpa harus ada yang dibilang operator, yang ini dia, tidak ada. Jadi nanti sudah selesai ini dia pembicaraan ini, nanti kita lagi dengan itu kita mungkin perlu juga mendengarkan statement terakhir dari Pak Ketua APRI ya terkait dengan kerjasama tadi. Perlu ada tanggapan balik dari beliau. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Di APRI itu sendiri kita mempunyai 6 lembaga. Salah satu lembaga itu Lembaga Kajian Hukum Islam dan Karya Ilmiah. Ketua bidangnya Mas Fahri SI, Kepala KUA. Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang sangat luar biasa menurut kami APRI, yang tentu ke depan mudah-mudahan kami akan melaksanakan kegiatan Raker Wilbak khusus untuk APRI. Setelah pengukuhan itu ada kegiatan Raker, dan salah satu kegiatan seperti ini yang digagas oleh Elbayan ini nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman pengurus terutama yang membidangi kajian hukum Islam bahwa kalau bisa kita berkolaborasi kerjasama terhadap kegiatan-kegiatan Elbayan yang tentu sudah disampaikan oleh ketua IPARI-nya. Kegiatannya banyak, termasuk kajian hukum Islam, penyelenggaraan jenazah, yang memang di APRI itu sendiri pemikiran kami ke sana, program kegiatan kami sampai ada kegiatan seperti itu. Dan tentu ini adalah pengalaman kami sebagai pengurus baru yang kemudian pada akhirnya kami ingin menjadi atau berkolaborasi dengan lembaga apa saja, entah itu penyuluh
ataupun komunitas Elbayan ini yang begitu banyak inovasinya, dan bagi kami Pak Haji ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bahwa dengan keterbatasan kami di KUH ini, dan kami sudah berupaya, mohon maaf atas kekurangan begitu. Nanti ke depan tanggapan sebagai APRI, insya Allah kami akan sampaikan kepada teman-teman pengurus lain bahwa ini kegiatan yang bagus loh untuk komunitas Elbayan. Yang mau tidak mau, insya Allah kita akan sama-sama bekerja sama dalam segala kegiatan. Kira-kira ini saja dari saya. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ketua APRI dan Kepala KUH Utara dan Ketua Tim Pembina Elbayan telah bersama dan teman-teman yang telah ikut diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.